bahas mengenai ANOVA atau ANOVA. Untuk ANOVA itu sama saja ya, analysis of variant atau analisis variansi. Pertama kita akan bahas mengenai definisi ANOVA terlebih dahulu. ANOVA itu merupakan suatu metode dalam analisis statistika yang masuk ke dalam cabang statistika inferensi. Praktek analisis varian merupakan uji hipotesis maupun dugaan. Maka analisis varian yaitu kepuasan cara penguji kesamaan dua rata-rata dengan lebih dari dua populasi. Kemudian di sini ada dua poin tujuan dari ANOVA. Yang pertama, menggunakan dalam analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan risiko kesalahan terkecil. Yang kedua adalah mengetahui signifikan perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Di sini ada tindak penyelesaian soal ANOVA. Oke, di sini saya menyediakan sebuah data kelompok ya. Datanya masih saya kosongi. Oke, kalian lihat, kalian cermati. Kemudian di sini saya akan membacakan sintaknya. Yang pertama ada perumusan hipotesis, dan yang kedua ada tingkat signifikan, yang ketiga ada uji statistik, dan yang keempat ada tabel ANOVA. Kemudian aturan keputusan sehingga dapat menyimpulkan. Keenam, sintak ini merupakan sintak dari uji ANOVA itu sendiri. Untuk perumusan hipotesis, misalkan di sini kita mempunyai data ini ya, meskipun data kosong memiliki kelompok setidaknya. Kalau kalian isi ya silakan. Misalkan di sini ada tiga kategori ya. Ada data X, ada data Y, data Z. Maka H0-nya itu H1 sama dengan H2 sama dengan H3. Itu. Kemudian ada tingkat signifikan. Untuk tingkat signifikan kita gunakan F tabelnya. Alpha di sini saya beri koma, kemudian P-1 dikalikan N D. Itu apa? Itu jumlah kategori. Sedangkan N besar ini merupakan jumlah data. Untuk alpha itu tingkat kepercayaan. Kalian bisa gunakan F-tabel, kalian bisa lihat di Google. Kemudian kita masuk ke uji statistik. Di uji statistik ini kita sediakan data yang tadi ya, data. Kemudian kita beri kolom boleh, kolom ya boleh. Di uji statistik kita cantumkan yang namanya total kategori. Misalkan data X dari ke 1 sampai ke 8 kita jumlahkan semuanya. Kemudian nanti jika data X, data Y, data Z sudah dijumlahkan, maka keseluruhan juga kita jumlahkan. Data X, jumlah dari data X, jumlah dari data Y, jumlah dari data Z, seperti itu. Kemudian tadi bisa kita sebut sebagai sigma PJ. Kemudian ada jumlah data. Jumlah data ini kita kita sebut NJ, N kecil ya, N kecil untuk jumlah data. Misalkan data X ada berapa? 8. Kemudian data Y dan data Z pun sama seperti itu. Kemudian baru kita ketahui N besar ya, sama dengan signifikan tadi. N besar merupakan jumlah data. Berapa jumlah datanya? 8 tambah 8 tambah 8 24. Nah seperti itu. Kemudian masuk ke rata-rata data. Rata-rata data bisa kita sebut XD. Oke. Untuk rata-rata data kita ratakan seperti biasa ya. Oke, data X kita jumlahkan terlebih dahulu, terus kita per dengan jumlah maksud saya
jumlah data yang dimiliki oleh data X, ya. Misalkan di sini totalnya 90 berarti di sini ada 8, berarti 90 per 8 seperti itu. Kemudian ke jumlah kuadrat ini kita kita sebut sebagai JK. Jumlah kuadrat ini maksudnya seperti apa? Jumlah kuadrat di sini kita jika di sini DK ya, bukan JK. JK di sini kita akan data pertama dari data X, misalkan 1, maka hasilnya 1. Untuk nomor data kedua dari data X misalkan, maka hasilnya 16. Selanjutnya semuanya kuadratkan, jumlahkan di bawah, ya, jumlah kuadrat, jumlah dari kuadrat hasil data dari salah satu kategori seperti itu. Kemudian baru kita cari jumlah kuadrat, baru kita ketahui sigma X di J kuadratnya itu maksudnya jumlah dari DK, jumlah kuadrat tadi, jumlah kuadrat dari DX, jumlah kuadrat dari data Y, jumlah kuadrat dari data Z. Kita jumlahkan, ya, jumlah kuadrat itu apa tadi? Jumlah setiap elemen yang dikuadratkan. Kemudian kita juga mengetahui bahwa JK, sebelumnya tidak saya contohkan dulu, ada JKP, ada JKP, dan JKG. JKP itu apa? Jumlah kuadrat. JKP itu apa? Jumlah kuadrat per kelakuan. JKG itu apa? Jumlah kuadrat row atau block. JKG. Nah, JKT itu sendiri itu bisa kita rumuskan sebagai sigma dalam kurung X I J kuadrat min sigma J N, ya. Terus kemudian JKP untuk jumlah kuadrat kelakuan kita bisa rumuskan sebagai sigma DJ kuadrat, sigma dalam kurung DJ kuadrat per ND tutup kurung minus sigma DJ kuadrat per N, ya, sama dengan O, ya. Saya ulangi kembali, sigma dalam kurung kembali DJ kuadrat tutup kurung per ND tutup kurung minus buka kurung, kemudian buka kurung lagi, sigma DJ tutup kurung dikuadratkan, kemudian per N tutup kurung, kemudian jumlah kuadrat alat atau kita sebut DKG. DKG ini merupakan DKT per JKP, jadi hasil dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Kemudian kita masuk ke tabel ANOVA, masalah utama kita gunakan tabel, ya. Kita sediakan perlakuan pengkalan, kemudian total, kolom DF, RK, frekuensi. F itu apa ini? Maaf, DF huruf kecil, ya. Harusnya huruf kecil. Derajat bebas. F merupakan derajat bebas, kita merupakan kalat, jumlah kuadrat maksud saya. RK merupakan rata-rata kuadrat, ya. Dan F merupakan frekuensi. Untuk perlakuan dari derajat bebas ini, ya, DF untuk perlakuan kita isi diperoleh dari angka yang dipakai di frekuensi tabel. D-1 perlakuan. Untuk perlakuan D-1, misalkan di sini kita J-nya 3, maka
sini kita tuliskan 2, 3 minus 1 kan, minus 1, 3 ya. Kemudian derajat bebas untuk kolom n-c, ini n-c ini merupakan jumlah kata, D merupakan jumlah kategori kata. Maka 88824 kurangi 111 berarti hasilnya 21 ya, 21. Ini misalkan datanya ini ya, ini ya, meskipun kosong ada. Kemudian JK alat untuk perlakuan terlebih dahulu ya. Untuk perlakuan jumlah kuadrat untuk perlakuan di sini kita gunakan di PKP tadi, jumlah kuadrat perlakuan di statistik tadi ya. Meskipun di sini tidak saya contohkan, videonya bisa kalian ulangi kembali apa itu JKP, JKT, JKQ. Untuk JK perlakuan kita gunakan JKP, untuk galatnya kita gunakan JKP ya. Kalau nggak paham kalian putar lagi ya. Terus kemudian kita masuk ke RK. Nah, RK di sini rata-rata kuadrat diperoleh dari JK dibagi derajat bebas atau F ya, dari baris ke 3 dibagi baris ke 2 ini ya, dari kolom ini. Jikanya tadi berapa dibagi DF nya berapa untuk perlakuan. Kemudian untuk galat sama saja, jikanya tadi berapa DF dibagi DF yang tadi berapa. Untuk kemudian frekuensi, nah untuk frekuensi merupakan perlakuan bisa kita boleh dari perlakuan dibagi dengan galat. Gimana kita mendapatkan perlakuan dengan galat? Dari RK ini tadi rata-rata kuadrat ya, maka RK dari perlakuan bagi RK dari galat ini, maka kita frekuensinya. Nah, untuk kemudian kita masuk sintak yang kelima, aturan keputusan. Untuk aturan keputusan kita bisa putuskan jika H0 ditolak, maka frekuensi lebih besar dari tabel ataupun sebaliknya. Kemudian kesimpulan. Untuk kesimpulannya, kita bisa tarik kesimpulan dari aturan keputusan itu tadi. Mengapa ditolak, mengapa diterima, ya seperti itu ya. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and comment jika masih bingung. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.